Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar, yakni kitab yang menjelaskan tentang berbagai macam perkara yang berkenaan dengan tauhid dengan penjelasan yang ringkas, yang mudah dipahami. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di kesempatan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang din, tentang agama, tentang syariat yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan sebagaimana yang telah kita pahami berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempuh berbagai macam kesulitan, kesusahan di dalam mengajarkan ajaran Islam yang datang dari Allah kepada umat manusia. Padahal Rasulullah itu pada awalnya, sebelum beliau diutus sebagai Rasul, beliau adalah seorang yang paling disayangi dan dicintai di tanah Arab. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan agama, ajarkan Islam, mengajarkan tauhid, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Sebelum beliau diutus sebagai Rasul, beliau paling dicintai, paling disayangi, karena kelembutannya, karena kesantunannya, karena sifat amanahnya, karena kejujurannya. Namun ketika beliau telah diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan untuk mengajarkan ajaran Islam,
berupa akidah, tauhid, ibadah dan sebagainya, yakni beribadah semata-mata hanya kepada Allah, maka mulailah datang ya penentangan, permusuhan dari orang-orang dekatnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari paman-pamannya sendiri yang tadinya sangat sayang kepada beliau, berubah, berbalik menjadi memusuhi beliau. Dan inilah resiko yang beliau tanggung ya sepanjang hidupnya, sampai kemudian agama ini bisa difahami, bisa diamalkan oleh para sahabat ridwanullahu taala anhum ajma'in, diwariskan dari generasi ke generasi sampai kemudian hari ini kepada kita. Dan begitu pula resiko yang akan ditanggung oleh siapapun di antara kaum muslimin, orang-orang beriman yang teguh, yang kuat, kokoh akidahnya untuk mendakwahkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Sedikit atau banyak kita akan mendapatkan penentangan. Sedikit atau banyak kita akan mendapatkan ya perlawanan dari orang-orang yang tidak beriman. Ya, dari orang-orang yang tidak beriman, bahkan mungkin di antara keluarga kita sendiri. Ketika kita kokoh dan teguh di atas dakwah tauhid, mengajarkan Islam dengan akidah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, tidak jarang kita akan ditentang oleh orang-orang dekat kita sendiri. Maka saya ingatkan, ini adalah resiko dan sunnatullah akan terjadi. Sunnatullah akan terjadi kepada siapapun. Maka jangan pernah kita kemudian berkecil hati, berputus asa. Karena ketika kita berdakwah, mengajarkan tauhid, kemudian ada di antara orang-orang yang tidak sejalan dan sepemikiran kita, lalu melakukan perlawanan, melakukan penentangan, maka ketahuilah bahwa itulah sunnatullah sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Jangankan kita yang masih banyak kekurangan, mungkin bahasa kita kurang santun, mungkin akhlak kita belum baik, mungkin perilaku kita belum baik. Kononnya kita yang masih kekurangan ini, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna, manusia paling sempurna, manusia paling lembut, manusia yang tutur katanya paling santun, paling sopan, pun mendapatkan penentangan. Mendapatkan penentangan. Konon lagi kita yang banyak kekurangan, ya, yang mungkin tadi itu bahasa kita kurang santun, perilaku kita kurang sopan, ya. Oleh karena itulah saya ingatkan kepada panjenengan semuanya, mari tetap kita berjalan di atas dakwah tauhid ini, mengajarkan kepada umat perkara-perkara yang memang harus difahami oleh umat. Minimal kepada orang-orang dekat kita yang kita cintai, yang kita sayangi, karib kerabat kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kandung kita, dan seterusnya. Kenapa kok kita harus mengajarkan dan mendakwahkan tauhid kepada mereka? Karena kita sayang mereka, bukan kita benci mereka. Sebagaimana Rasul mendakwahkan tauhid karena sayang kepada umatnya, bukan karena tidak sayang, bukan karena benci, tapi karena sayang kepada umatnya. Begitulah hakikatnya, ya. Dan kita lihat perjalanan hidup beliau, masya Allah, begitu berat, ya, yang harus ditanggung, ya, penentangan, bahkan permusuhan, bahkan sampai terusir dari negerinya, dari Makkah. Dia harus hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah yang diajarkannya dan mendakwahi dan mengajarkan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kata Allah,
telah kami angkat, utus seorang rasul pada setiap umat. Ya, pada setiap umat. Apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul itu semuanya sepakat dan sepaket. Artinya semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dakwahnya sama. Apa itu? Ani'budullaha, terus wajtanibut taghut. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah saja satu-satunya, dan hendaklah kalian menjauhi taghut. Apa taghut itu? Ya, para ulama mengatakan taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah, apapun, yo jin, yo setan, yo batu, yo gunung, yo tempat, apapun, manusia, ya, Fir'aun, semuanya taghut. Ya, wa huwa radin bidzalik, dan dia ridho terhadap penyembahan tersebut. Kalau ada orang dia disembah oleh manusia dan dia ridho, berarti dia taghut. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia juga disembah oleh manusia, yaitu orang Nasara. Tapi apakah Nabi Isa ridho kalau dirinya disembah? Apakah Nabi Isa setuju dirinya disembah? Jawabannya tidak. Maka Nabi Isa bukan taghut. Itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan tauhid ini. Ya, ini bab selanjutnya, asyirku, berkaitan dengan syirik. Berkaitan dengan syirik. Ta'rifuhu wa aqsamuhu. Definisi atau pengertian dan pembagian dari syirik tersebut. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengoreksi sebagian di antara pemahaman dan pendapat manusia. Di antara manusia ada yang berkata, Ustadz, jangan membahas tentang syirik, karena itu akan memecah. Maka jawabannya, kalau demikian, syirik tidak boleh dibahas atau tidak dibahas, berarti kita menyelisihi Rasul. Kita menyelisihi Rasulullah SAW. Karena ketika kita bicara tentang tauhid, maka kita juga harus menjelaskan tentang lawannya tauhid. Apa lawannya tauhid? Syirik. Lawannya tauhid syirik. Makanya seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, pernah berkata, dulu para sahabat itu atau kaum muslimin, orang-orang beriman, bertanya kepada Rasul tentang apa-apa yang baik, ibadah, amal saleh. Itu yang ditanyakan orang-orang. Sementara aku, kata Hudzaifah, bertanya tentang perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang berbahaya. Tujuannya apa? Bukan untuk melakukannya, bukan untuk mengerjakannya, tapi supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi ketika kita bicara tentang syirik, bukan untuk mensyirik-syirikkan orang. Kamu musyrik, kamu kafir, kamu ahli bid'ah, bukan. Tapi supaya kita faham mana jalan yang menyelamatkan, yaitu tauhid, dan mana jalan yang bisa menjatuhkan kita kepada kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan. Nah itu. Jadi tidak boleh kita kemudian mencukupkan diri bicara tentang tauhid, tapi kita tidak bicara tentang lawannya tauhid, yaitu syirik. Ya, Ustadz, nanti masyarakat kurang ini tidak bisa terima kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan syirik. Kita tidak menuduh masyarakat. Kita menjelaskan kaidah-kaidah syar'iyah
berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, mana-mana perbuatan, aktivitas, keyakinan yang masuk dalam kategori perbuatan syirik. Itu yang kita jelaskan. Itu yang kita jelaskan. Perkara ada seseorang atau sekelompok orang atau beberapa orang mengamalkan suatu amalan-amalan yang terindikasi masuk dalam kategori perbuatan syirik, ya kita nasihatkan pada mereka supaya mereka tidak melanjutkan atau melakukannya. Tujuan kita untuk menyelamatkan beliau karena rasa sayang dan cinta kita kepada beliau, bukan menghina, bukan mengejek, bukan mencaci maki, bukan, tapi karena rasa sayang beliau kita ingatkan. Sebagaimana panjenengan kalau merasa sayang kepada anak-anak panjenengan, panjenengan akan mencegah anak jenengan supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya. Nah, jangan kamu lakukan itu, bahaya. Nanti kamu begini. Ada anak main api. Ya, kita nasihati, nak jangan main api, nanti tanganmu terbakar. Kita nasihati. Bukan karena kita benci anak kita, tapi justru karena kita sayang kepada anak kita, supaya tidak celaka. Demikian pula dengan peringatan, penjelasan berkaitan dengan apa-apa yang harus kita jelaskan, kaidah-kaidah syariah kepada umat sebagai rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada mereka, supaya tidak terjatuh kepada kesalahan. Bayangkan, perkara terbesar di dalam Islam itu adalah tauhid, dan perkara terbesar yang harus diperingatkan kepada umat adalah perkara syirik. Kenapa? Karena syirik ini bahayanya jauh lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Tidak ada dosa yang melebihi syirik. Dosa besar yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Masya Allah. Ya, sebagaimana ayat yang panjenengan sudah hafal karena sering diulang-ulang oleh para penceramah, oleh para ustadz, para kiai. Ya, innallaha la yaghfiru, terus ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik. Artinya kalau dia mati tidak bertaubat dari syiriknya. Dulu dia pernah melakukan aktivitas perbuatan syirik. Kemudian dia mati belum bertaubat, tidak ditinggalkan perbuatan itu. Itu namanya mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Tapi kalau dulu dia pernah melakukan aktivitas perbuatan syirik, ritual-ritual yang berkaitan dengan perbuatan syirik, tapi dia menyadari kesalahannya, terus bertaubat, berhenti, berarti dia tidak membawa dosa syirik. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada orang mati, dia mati dalam keadaan membawa dosa perbuatan syirik dan dia belum bertaubat, maka tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Dan nanti akan kita jelaskan. Baik. Silahkan dilihat panduan di situ. Ya, situ ada panduan. Asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Syirik, pengertian dan pembagian. Ada di situ? Ada. Ta'rifu asyirki. Definisi syirik. Lugatan. Pengertian syirik menurut bahasa. Jadi dalam kaidah-kaidah syariat, dalam beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata atau istilah-istilah itu selalu ditakrif, dijelaskan pengertiannya berdasarkan bahasa dan juga berdasarkan istilah. Apapun, inilah kelebihan, inilah kesempurnaan ajaran Islam.
Semua ada penjelasannya. Ya, semua ada penjelasannya. Lughatan, definisi syirik menurut bahasa, huwa bimakna al-isyraku wal muqaranatu. Syirik secara bahasa artinya mengadakan sekutu. Ya, mengadakan sekutu atau partner atau pembantu atau rekan. Nah, itu namanya asyirku, al-isyraku. Ada rekan, ada partner, ada sekutu. Ya, ada teman. Wal muqaranatu, atau ada tandingan. Nah, jadi syirik itu bisa bermakna mengadakan sekutu, partner, teman, pembantu, rekan. Wal muqaranatu, atau tandingan. Itu namanya syirik secara bahasa. Kemudian yang kedua, syar'an. Definisi syirik menurut syariat, istilah syar'i. Taswiyatu ghairillahi billahi, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan, ya, menyamakan sesuatu selain Allah. Selain Allah itu apa? Ya, semua selain Allah. Apapun yang ada di alam ini berarti selain Allah. Dia samakan. Samakan dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Jadi taswiyatu ghairillahi billah. Dia samakan selain Allah tadi itu dengan Allah fima huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya Allah. Ya, yang menjadi kekhususan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya. Kita telah pelajari tentang aqsamut tauhid, pembagian tauhid. Dia samakan Allah dalam hal rububiyah. Apa rububiyah? Rububiyah itu artinya Allah yang maha menciptakan. Kalau dia meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang menciptakan, maka dia berarti berbuat syirik. Ya, keyakinan syirik. Apalagi dalam rububiyah Allah, yaitu memelihara atau mengatur, bahwa yang mengatur seluruh alam ini adalah Allah. Maka kalau dia meyakini bahwa ada seseorang, ada sesuatu yang memiliki kemampuan mengatur alam ini, maka berarti dia berkeyakinan syirik. Maka hati-hati, Pak. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita kaum muslimin meyakini keyakinan adanya wali kutub. Wali kutub itu adalah wali-wali yang diberikan wewenang oleh Allah untuk mengatur alam ini, ya, bagian barat, bagian timur, bagian selatan, dan seterusnya. Ini keyakinan yang seharusnya tidak boleh diyakini oleh kaum muslimin, karena tidak ada dalil satupun yang menyatakan demikian itu. Bahkan Rasulullah, manusia paling beriman, paling bertakwa, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur-ngatur. Bahkan menurunkan hujan pun nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menghidupkan, mematikan. Itu semuanya masuk dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya hanya Allah saja yang memiliki hak, atau yang memiliki hak untuk melakukan yang semua itu dalam rububiyah. Kemudian menyamakan Allah dalam uluhiyah. Uluhiyah itu artinya yang berhak untuk diibadahi, disembah, sujud kepadanya, berdoa, meminta, ya, bernadar, dan menyembelih, dan seterusnya. Kalau ada orang menjadikan suatu aktivitas ibadahnya kepada selain Allah dengan bersujud, dengan meminta, dengan berdoa,
meminta pertolongan, memohon perlindungan dan seterusnya, maka berarti dia berbuat syirik. Ya, dia berbuat syirik. Oleh karena itu hati-hati, Pak. Apapun yang kita lakukan kalau ditujukan kepada selain Allah, ya, berupa doa, berupa ibadah, berupa apapun, maka itu syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan al-asma wa sifat. Dia menyamakan Allah dengan selain Allah dalam nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang paling mulia, yang paling tinggi. Ya, mungkin kesamaan nama bisa sama, tetapi yang dimaksud di sini adalah kesamaan dalam hal, ya, sifat-sifat kesempurnaan. Ya, bahwa yang memiliki sifat kesempurnaan itu hanya Allah. Adapun manusia, ya, jin, malaikat, makhluk yang lain tidak akan bisa menyamai kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya aqsamus syirki, macam-macam atau pembagian syirik. Jenis-jenis syirik. Ya, macam-macam syirik. Yang pertama asyirku akbar atau syirkun akbar, syirik besar. Dan ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya, syirik besar. Jadi syirik itu dibagi dua. Satu namanya syirik besar atau syirkul akbar, yang kedua syirik kecil atau syirkul asghar. Ya. Adapun syirik akbar yang dimaksud di sini adalah wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari', bahwa yang dimaksud dengan syirik akbar adalah setiap syirik yang disebutkan oleh syara', oleh syariat, oleh dalil dari Al-Quran maupun dari hadith-hadith secara mutlak bahwa itu adalah syirik. Wa kana mutadamminan li khurujil insani an dinihi, yang mana syirik akbar ini mengakibatkan seseorang keluar dari agamanya, keluar dari Islam. Ya, siapa yang memiliki keyakinan syirik, siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka ini menjadi sebab seseorang itu keluar dari agama. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengerjakan haji, walaupun dia melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, tapi pada saat yang sama dia melakukan perbuatan syirik, syirik akbar. Nah, maka hati-hati, Pak. Inilah kenapa kita penting untuk memahami, mengkaji tentang perkara ini. Jangan-jangan kita sudah berusaha, ya, melakukan kegiatan aktivitas ibadah bersungguh-sungguh, melakukan semua perintah-perintah, tapi pada saat yang sama kita juga melakukan perbuatan syirik. Pada saat yang sama kita memiliki keyakinan-keyakinan syirik. Nah, ini bahayanya. Ya, sini bahayanya. Maka tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa setiap orang beriman, setiap kaum muslimin wajib untuk mempelajari dan memahami, ya, dengan benar berkaitan dengan kaidah-kaidah syariat, ya, terkait dengan syirik tersebut. Jadi saya ulangi, bahwa yang disebut dengan syirik akbar adalah semua, ya, semua perbuatan syirik yang disebutkan oleh syariat secara mutlak bahwa itu adalah syirik, ya, dan berkonsekuensi
menyebabkan seseorang keluar dari din, keluar dari agama, keluar dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil, tapi tetap syirik. Jadi urutannya gini, Pak. Dosa besar paling besar adalah syirik akbar. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Semua ibadahnya terhapus. Dosa besar yang kedua setelah syirik akbar adalah syirkul asghar, di bawahnya syirik kecil. Dosa besar di bawah syirik kecil adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Contoh, membunuh, berzina, kemudian makan riba. Itu dosa-dosa besar setelah syirkul asghar. Urutannya begitu. Yang paling tinggi di antara dosa adalah syirik besar atau akbar. Di bawahnya adalah syirik kecil. Di bawahnya adalah dosa-dosa besar. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Bisa dikaji kapan-kapan. Kalau ada ustadz yang bisa mengkaji kitab itu, penting sekali. Baik. Kita masuk kepada yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu adalah kullu amalin, setiap amal, qauliyin au fi'liyin, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini amal, bukan keyakinan. Amal, bukan keyakinan. Kalau tadi asyirkul akbar itu keyakinan. Ya, keyakinan. I'tiqad. Kalau syirik kecil, amal. Syirik kecil, amal, berupa perbuatan ataupun ucapan. Sabata syar'an, yang ditetapkan oleh syariat. Ya, itlaqus misyirki, yang mana syariat mengatakan bahwa itu syirik. Baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis tadi Rasulullah mengatakan bahwa itu syirik. Ya, awil kufur alaih, atau perbuatan kufur atau perbuatan kekafiran. Wa ulima min dilalati syar'i, dan diketahui dengan dalil-dalil syariat. Adamu khuruji sahibihi minad din, tetapi ya, syirik kecil ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, tidak menyebabkan seorang keluar dari agamanya, keluar dari Islam. Kalau tadi syirik besar berupa keyakinan, itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun syirik kecil, ya, berupa perbuatan atau ucapan yang tidak menyebabkan pelakunya dari Islam. Tetapi dalil-dalil syariat mengatakan bahwa itu perbuatan syirik. Contohnya apa? Riya. Riya atau sum'ah, yaitu beramal karena ingin dilihat orang atau beramal karena ingin didengar orang. Ini namanya syirik. Tapi syiriknya syirik asghar, syirik kecil, yang mana pelakunya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Baik. Berikutnya, supaya lebih jelas perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, maka ada perbedaan atau perbandingan yang disusun oleh penulis kitab ini. Al-farqu baina syirkul akbari atau baina syirkil akbari wal asghari. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yattasihul farqu min khilalil jadwalu al-ati. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil
akan semakin jelas dengan melihat tabel atau jadwal di bawah ini. Jadi di situ ada tabel. Ada tabel di situ? Ada. Ah, itu yang dimaksud. Supaya lebih jelas apa sih perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, maka bisa dilihat atau dijelaskan dalam tabel tersebut. Yang pertama asyirkul akbar. Ya, asyirkul akbar sebelah kiri, asyirkul asghar sebelah kanan. Asyirkul akbar, syirik besar. Yang pertama yukhriju minal millah, mengeluarkan seseorang dari millah. Millah itu maksudnya agama. Mengeluarkan seseorang dari din, dari Islam. Siapa-siapa yang memiliki keyakinan syirik, ya, maka dia secara otomatis terkeluar dari Islam. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya sadar atau tidak sadar. Keyakinan-keyakinan syirik sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, menciptakan, mengatur, memelihara, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, dan berbagai macam berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Atau beribadah, berdoa, sujud, ya, meminta, memohon perlindungan, bernadar, menyembelih hewan, itu dalam perkara uluhiyah Allah dan seterusnya telah kita jelaskan tadi. Maka yukhriju minal millah, menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Adapun syirik asghar la yukhriju minal millah, tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari din, tidak keluar dari agama. Ya, tidak menyebabkan dia keluar. Dia tetap sebagai seorang muslim walaupun melakukan kesyirikan, tapi kesyirikan kecil. Yang kedua perbedaannya adalah yukhallidu sahibahu finnar. Pelakunya, ya, atau mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik besar dan belum bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Kemudian adapun syirik kecil atau syirkul asghar, la yukhallidu sahibahu fiha in dakhalaha, tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka kalaupun dia masuk ke dalam neraka. Contoh, kita ini melakukan perbuatan syirik kecil, mati dalam keadaan belum bertaubat, maka kita membawa dosa syirik kecil, maka dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak menjadi kekal di neraka. Suatu saat Allah akan entaskan kita dari neraka. Kenapa? Karena dosa syiriknya adalah syirik kecil. Contohnya riya tadi, sum'ah, ujub dan lain-lainnya yang kita kerjakan bukan semata-mata ikhlas karena Allah, tapi ada niat-niat yang lain. Ya, begitu juga dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kita perbuat ketika mati dan belum bertaubat, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun suatu saat kita akan dientaskan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Karena dosa yang kita kerjakan adalah syirik kecil dan dosa besar atau dosa-dosa yang kita lakukan adalah dosa besar. Tapi karena kita mati dalam keadaan muslim, maka suatu saat dosa itu akan diampuni oleh Allah dan kita dikeluarkan dari neraka. Ya, itu bedanya. Adapun syirik besar, mati dalam membawa dosa syirik besar, tidak bertaubat, maka dia, ya, kekal di dalam neraka tersebut. Yang ketiga, yuhbitu jami'al a'mali. Melakukan syirik besar atau syirkul akbar
menyebabkan terhapusnya semua amal. Masya Allah. Capek-capek sholat Pak, capek-capek sholat, puasa, mengeluarkan hartanya, melakukan ibadah haji, umroh, dan berbagai macam bentuk amal-amal soleh. Tapi ternyata karena pada saat yang sama melakukan dosa syirik, maka terhapus pahala ibadah dan amal soleh. Ini yang jarang orang tidak paham, dan ini bahayanya. Kemudian yang ketiga, yang syirkul asghar, adapun syirik kecil, la yuhbitu jami'al a'mal, tidak menyebabkan terhapusnya semua amal. Wa innama yuhbitur riya'u al-amal alladhi khalituhu faqat, akan tetapi amal yang terhapus hanya amal-amal yang di dalamnya tercampur dengan dosa syirik kecil tadi. Contohnya riya. Ketika dia sholat, misalnya sholat subuh, hari ini dia sholat subuh, dia melakukan sholat itu dengan riya, maka terhapus pahala sholat subuhnya. Tapi kemarin dan kemarinnya dan kemarinnya melakukan sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya tidak tercampuri dengan riya, maka tetap dia akan mendapatkan pahala dari ibadahnya tersebut. Ya, jadi dosa syirik asghar itu tidak menghapuskan semuanya, tetapi hanya ibadah-ibadah yang di dalamnya tercampur dengan dosa syirik. Maka berhati-hati. Kemudian yang keempat, yubihud dama wal mala. Yubihud dama wal mala. Perbuatan syirik akbar atau syirik besar menyebabkan halal darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya. Ya, bisa dirampas hartanya dan dihalalkan darahnya. Ya, siapa yang melakukan? Bukan orang per orang, hanya penguasa, hanya sultan, hanya imam yang bisa menetapkan untuk mengeksekusi, mengambil hartanya atau merampas hartanya dan menghalalkan darahnya. Ya, adapun kita rakyat jelata tidak boleh. Ya, oh dia kan musyrik, maka dia halal darahnya, dibunuh, enggak boleh. Itu bukan wewenang kita. Ya, dan ini tidak mudah, tidak serta-merta ada orang berbuat syirik dibunuh, enggak begitu, tidak seperti itu. Ya, tapi melalui proses yang panjang, dinasehati, didakwahi, diingatkan, diajari bahwa apa yang jenengan lakukan itu perbuatan syirik. Kalau sudah melakukan proses-proses itu tetap dia berbuat syirik, maka itu hak penguasa untuk mengeksekusi dan mengambil hartanya. Atau terjadi pertempuran, peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin, sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh memerangi kaum musyrikin. Kalau dia kalah, diambil hartanya, boleh, sebagai harta rampasan perang, ya, dan seterusnya. Adapun dalam syirik kecil, la yubihuhuma, tidak halal darah dan hartanya. Dia melakukan perbuatan riya, tiba-tiba dirampas, diambil hartanya oleh penguasa, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, man baddala dinahu faqatulu, siapa yang menukar agamanya, kufur atau dia musyrik, maka faqatuluhu, perangilah dia. Ya, perangilah dia. Baik. Kita mencari hendak melakukan kegiatan atau hajatan, kemudian mencari hari yang baik
apakah itu termasuk perbuatan syirik? Pertama, bahwa semua hari dalam Islam itu baik. Dalam Islam semua hari itu baik, dan penghulunya hari adalah hari Jumat. Penghulunya hari adalah hari Jumat. Semua hari dalam Islam itu baik. Semua waktu dalam Islam itu baik. Tidak ada sesuatu yang di sana ada hal-hal yang buruk, yang jelek, kecuali ada dalil syariat yang mengatakan bahwa waktu itu buruk atau jelek. Ya, itu dalam Islam. Makanya kalau kita lihat dalil-dalil syariat, tidak ada hari-hari tertentu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari buruk. Oh, ini hari buruk, ini hari jelek. Begitu juga dalam sunnah, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali misalnya ada kecuali. Waktu pas maghrib. Maghrib itu anak-anak diperintahkan untuk disuruh masuk rumah, pintu dikunci, bejana-bejana ditutup. Karena pada saat itu setan-setan pada keluar. Ya, setan-setan pada keluar. Itu waktu yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau berbicara tentang hari, apakah jelek atau baik atau buruk atau yang lainnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, terus bagaimana dengan kebiasaan atau suatu tradisi yang berjalan di masyarakat? Sekali lagi, kita bukan mencela, kita bukan menghina, kita bukan ini dengan tradisi. Kita bukan demikian. Tetapi kita menjelaskan kaidah-kaidah syar'i berkaitan dengan sesuatu fenomena yang terjadi. Ya. Di masa jahiliyah sudah muncul atau ada juga keyakinan-keyakinan tentang hal-hal tersebut. Ada keyakinan-keyakinan tentang hal-hal tersebut. Dan di beberapa negeri termasuk di Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi di negeri kami juga begitu. Kalau mau hajatan, mencari hari baik. Ya, oh nanti ketemu hari ini, ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Oh, ini kalau lahirnya tanggal sekian, ini lahirnya tanggal sekian. Kalau ketemu, nggak boleh melakukan pernikahan, akad nikah atau resepsi hari ini. Nah, ini keyakinan yang berjalan di masyarakat. Pertanyaannya, apakah itu perbuatan syirik? Kalau dia yakin bahwa hari tersebut membawa kesialan, hari tersebut menyebabkan keburukan, maka dia di keyakinan syirik. Kalau dia yakini seperti itu, ya, bahwa hari itu, hari-hari tersebut menyebabkan kesialan, menyebabkan hal yang buruk, membawa madarat, maka itu bisa termasuk keyakinan syirik. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan hal-hal seperti ini. Karena tidak ada hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari buruk, termasuk bulan. Di sebagian masyarakat kita, termasuk di negeri saya juga begitu, ada sebagian orang tidak mau melakukan aktivitas yang sangat penting berupa hajatan tadi di bulan-bulan tertentu. Misalnya bulan Suro. Ya. Betul ya? Betul. Di sini juga begitu. Atau bulan antara antara bulan Syawal dengan Dzulhijjah. Di sini apa orang namanya? Itu. Di negeri saya juga begitu. Mereka tidak mau melakukan aktivitas yang sangat penting berupa hajat. Kalau dia yakini bahwa bulan tersebut yang menyebabkan kesialan, yang menyebabkan hal-hal yang berbahaya, membawa madarat, maka itu adalah keyakinan syirik. Ya, kalau itu adalah keyakinan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat atau menetapkan berkaitan dengan waktu-waktu tersebut. Maka
Kita berhati-hati. Ustadz, mungkin perlu ditelusuri, kenapa sih orang berkeyakinan begitu? Bisa jadi nenek-nenek moyang kita dulu nenek moyang kita pernah terjadi ketika dia mengadakan suatu aktivitas hajatan tadi di bulan tersebut, terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin pernah terjadi di masa itu, sehingga itulah yang menjadi dalil bahwa kalau kita mengadakan hajatan bulan itu akan terjadi ini dan itu, sehingga itu menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dan sekali lagi itu bukan dari Islam. Banyak orang melakukan hajatan di bulan atau di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, ternyata nggak apa-apa. Nyata nggak apa-apa. Saya menikah di bulan Muharram. Alhamdulillah anak saya 5. Ya, anak saya 5. Langgeng sampai hari ini. Dan belum ada niat untuk mencari yang lain. Ya. Artinya apa? Keyakinan ini harus kita berusaha untuk kikis dan hilangkan dari diri kita. Ustadz, kita kan takut jangan sampai begini. Pernah terjadi ada ulama di tanah Arab sana, saya baca artikelnya dan diterangkan oleh teman saya yang dulu pernah kuliah S3 di Madinah, bahwa ada seorang ulama berusaha untuk menepis keyakinan seperti ini. Dia lawan, dia tidak mau ikuti, dan qadarullah apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat benar-benar terjadi. Tapi dia tidak terpengaruh dengan itu. Berikutnya dia lawan lagi dan terjadi lagi. Dan berikutnya dia lawan lagi, ternyata tidak terjadi. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita ini ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita ini kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah sebagai ujian. Sebagai ujian. Jangan karena terjadi sekali terus kita ya itu kan benar kan? Nah, itu. Padahal itu kita diuji untuk benar-benar mengokohkan, menguatkan akidah kita terhadap sebuah keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat agama kita yang mulia. Ada lagi? Oke, monggo. Bagaimana menggunakan banyak kisah tentang tauhid? Ya. Bagaimana menggunakan tauhid dia itu dikaitkan dengan suatu teknologi, ya. Contohnya, musim kemarau. Ya. Dengan kemajuan teknologi, kalau kita menyebar suatu zat di angkasa, akan turun hujan. Ya. Ini kan seolah bertentangan dengan tauhid. Ya. Ya. Itu apakah bagaimana tentang hukumnya? Baik. Yang kedua tentang promosi. Ya. Apakah orang yang mempromosikan suatu kemaksiatan Ya. itu dosanya sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Saya ulangi, mempromosikan. Mempromosikan suatu kemaksiatan. Ya. Kita memberitahu di sana itu kalau kita memotong binatang atau kita berziarah di sana, kita doa kita, keinginan kita akan dikabulkan. Apakah yang pelaku dengan yang mempromosikan itu sama? Ya, ya, baik. Yang pertama berkaitan dengan teknologi. Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan antara tauhid rububiyah kita, bahwa yang menurunkan hujan, mengatur turunnya hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah akan turunkan hujan, di negeri mana, itu semua adalah hak prerogatifnya Allah. Allah yang punya kuasa untuk menurunkan hujan di negeri mana, di daerah mana, di tempat mana, sebesar apa curah hujannya. Semua itu ketentuan dan hanya Allah yang bisa melakukan. Adapun manusia tidak akan bisa untuk itu. Ya, adapun manusia tidak akan bisa untuk, walaupun dia sangat ingin atau kondisi dalam kondisi sangat kering kerontang, ya, lama kemarau, tidak turun manusia tidak bisa serta merta turunkan hujan, tidak bisa.
Ya, bahkan pun kalau kita sholat istisqa pun belum tentu turun hujan, belum tentu. Padahal itu kan kita berdoa kepada Allah. Nah, adapun teknologi sebenarnya dia bukan menurunkan hujan. Dia bukan menurunkan hujan. Ya. Dia membuat suatu alat atau barang atau benda atau zat-zat yang dia anggap, kemudian dengan barang itu atau benda-benda tersebut dia bisa mengumpulkan atau mempengaruhi kondisi di langit, ya, kemudian turun hujan. Sebenarnya itu bukan dia yang berkuasa menurunkan hujan, bukan. Itu merekayasa melakukan perbuatan aktivitas yang mengundang, yang bisa menyebabkan terjadinya hujan. Tapi itu tidak tentu juga, artinya tidak pasti dan bukan suatu kepastian bahwa kalau dilakukan seperti itu pasti turun hujan. Tidak, belum tentu. Ya, itu upaya, itu ikhtiar manusia. Ya, bahwa kalau dilakukan ini bisa jadi mempengaruhi atau menyebabkan turunnya hujan. Tapi bukan dia yang menentukan turun hujan atau tidak. Ya, dimaksud di sini Allah yang berhak dan berkuasa untuk menurunkan hujan. Ya, dialah yang mengatur, ya, kapan, di mana hujan itu akan turun. Berapa curahnya, ya, seberapa derasnya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Adapun teknologi, ya bisa saja, ya, apapun yang bisa kita lakukan dengan teknologi, tapi bukan berarti itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Ya, bukan itu penyebabnya. Bisa jadi dilakukan turun hujan, bisa jadi dilakukan tidak turun hujan. Ya, karena ketentuan terhadap hal tersebut bukan dari Allah, bukan dari manusia, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana dengan mempromosikan suatu kemaksiatan? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Ya, misalnya kita mempromosikan kebaikan, amal saleh. Banyak orang ikut mengerjakan amal saleh tersebut. Ya, kita mempromosikan tentang bersedekah, pembangunan masjid. Masya Allah, banyak orang yang bersedekah. Maka pahala orang-orang bersedekah untuk pembangunan masjid kita pun dapat. Sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada perbuatan dosa, maka dia pun akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang diperoleh orang yang melakukannya. Ya, maka apa yang jenengan tadi contohkannya seperti itu. Ada sebuah aktivitas dan jelas-jelas itu adalah perbuatan dosa, bahkan mungkin perbuatan syirik. Kita ikut mempromosikan bahwa kalau panjenengan ke sana akan seperti ini, akan mendapatkan ini dan itu, sehingga orang-orang berbondong-bondong ke sana. Ya, melakukan perbuatan dosa itu. Maka kita pun akan mendapatkan dosa sebagaimana yang mereka dapatkan. Ya, walaupun kita tidak melakukannya, ya, walaupun kita tidak ikut-ikutan, tapi kita membuka ruang, ya, bahkan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, yang harus dilakukan adalah mencegah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik kita perintahkan, kita anjurkan, yang mungkar kita cegah. Kalau jelas-jelas itu adalah perbuatan dosa, kita larang manusia, kita peringatkan bahwa itu adalah perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah, itu adalah perbuatan syirik yang bisa menghapuskan semua amal ibadah kita. Kita sampaikan kepada manusia. Demikian yang harusnya kita jalankan sebagai bentuk pencegahan kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Saya kira itu. Baik,
waktunya habis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Tetap belajar, tetap mengkaji berkaitan dengan kaidah-kaidah syariat yang harus kita amalkan dan kaidah-kaidah syariat yang harus kita jauhi, termasuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan syirik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, orang-orang kita sayangi dari perbuatan syirik yang akan menghapuskan semua ibadah dan amal saleh kita. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.